Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya membuat bolu atau bakpia kukus yang rasa coklat. Ini enak banget, lembut dan coklat banget. Rasanya persis bakpia kukus Tugu Jogja. Pokoknya rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama, di sini saya sudah pecahkan 2 butir telur di dalam wadah. Setelah itu kita tambahkan 50 gram gula pasir. Tambahkan juga sedikit pasta vanila dan setengah sendok teh SP. Setelah itu kita mixer hingga adonannya menjadi putih kental dan berjejak. Jika sudah tercampur seperti ini, naikkan kecepatan mixernya secara bertahap hingga menjadi kecepatan yang paling tinggi ya. Mixer lebih kurang 5 menit. Nah, jika adonannya sudah putih kental dan berjejak seperti ini, boleh kita matikan dulu sebentar mixernya. Selanjutnya, siapkan ayakan dan kita tambahkan 25 gram tepung terigu, 15 gram coklat bubuk, 5 gram susu bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Kita ayak bahan keringnya supaya tidak ada yang bergerindil dan menggumpal. Setelah itu akan kita mixer kembali, mixer sebentar saja, cukup dengan kecepatan paling rendah hingga adonannya tercampur. Nah, jika sudah tercampur, karena ini bagian pinggirnya masih ada adonan yang belum tercampur ya, ini akan saya campurkan menggunakan spatula seperti ini. Sisir bagian pinggir wadah. Setelah itu kita campurkan 50 ml minyak sayur atau minyak goreng. Dan kita aduk kembali menggunakan spatula hingga tercampur merata. Pastikan minyaknya ini tidak ada yang mengendap di bawah adonan ya, benar-benar tercampur merata dengan adonan. Aduknya perlahan saja dengan menggunakan teknik aduk balik seperti ini hingga tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini konsistensi adonannya. Selanjutnya akan kita bagi 2 adonan. Dan ini adonannya saya masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga ya. Selanjutnya saya sudah siapkan cetakannya. Ini cetakannya akan kita olesi dulu permukaan bagian dalamnya dengan menggunakan minyak sayur. Olesi merata bagian dalamnya, tipis-tipis saja supaya nanti lebih mudah mengeluarkan kuenya. Nah, jika semua cetakannya sudah diolesi dengan minyak, ambil satu bagian adonan dan tuang adonan ke dalam cetakan, lebih kurang 1/3 cetakan. Lakukan hingga selesai, ini saya menggunakan 16 cetakan ya. Nah, jika sudah, ini akan langsung kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan hingga mendidih. Masukkan satu persatu cetakan berisi adonannya. Dan kita akan kukus adonan pertamanya ini lebih kurang 7-10 menit. Nah, setelah 7-10 menit kita buka panci kukusan dan di bagian tengah kuenya kita masukkan selai coklat secukupnya. Bebas menggunakan selai coklat merek apa saja ya. Ini saya menggunakan selai coklat Macy's Hazelnut. Setelah itu kita timpa dan tutup selai coklatnya dengan adonan. Lakukan hal yang sama sampai selesai dan hingga adonannya habis.
Nah, jika sudah selesai, kita tutup kembali panci kukusan dan ini akan kita kukus kembali 15-20 menit atau sampai matang. Kita kukus dengan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah 15-20 menit ini sudah matang, boleh langsung kita keluarkan satu persatu cetakannya dari panci kukusan. Nah, jika sudah hangat, ini kuenya boleh langsung kita keluarkan dari cetakan. Ini tinggal ditekan cetakannya, gampang banget cara mengeluarkannya. Di video kali ini saya membuat bakpia kukus pandan coklat. Ini cara membuatnya mudah banget, hanya diaduk-aduk tanpa mixer. Teman-teman wajib banget cobain ya, hasilnya super empuk dan lembut. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Kita pecahkan 1 butir telur. Setelah itu tambahkan 50 gram atau sekitar 3,5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh emulsifier, saya menggunakan SP. Kita aduk-aduk dengan hand whisk hingga adonannya mengembang kental, lebih kurang selama 15 menit. Nah, kira-kira seperti ini tekstur adonannya, sudah mengembang kental putih pucat. Selanjutnya kita akan tambahkan 70 gram atau 7 sendok makan tepung terigu. Saya menggunakan yang protein sedang ya. Tambahkan juga sejumput garam, 40 ml atau 4 sendok makan susu cair, boleh diganti dengan santan. Setelah itu kita aduk sebentar hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, jika dirasa semua bahannya ini sudah tercampur seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Kita aduk kembali. Ini saya cukup menggunakan spatula untuk mengaduknya. Aduk balik dengan spatula hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak atau cairan yang mengendap di dasar adonan ya, supaya nanti hasil kuenya tidak bantet. Nah, jika sudah tercampur, sisihkan 3 sendok makan adonan. Ini saya ambil 3 sendok makan adonannya. Nah, di bagian adonan yang banyak tambahkan pasta pandan, dan 3 sendok makan adonan tadi kita tambahkan dengan pasta coklat. Kita aduk menggunakan spatula hingga warnanya tercampur merata. Jangan terlalu lama mengaduknya ya. Jika sudah tercampur merata, nah ini sudah cukup. Kita aduk juga yang pasta coklatnya hingga tercampur merata dengan adonan. Nah, jika sudah, ini kedua adonannya ini kita pindahkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Selanjutnya, siapkan cetakan. Ini saya menggunakan cetakan seperti ini. Olesi cetakan dengan minyak sayur tipis-tipis dan merata. Tuang sepertiga cetakan adonan. Nah, jika sudah, ini akan langsung kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan hingga mendidih. Masukkan satu persatu cetakan berisi adonan. Nah, setelah itu tutup panci kukusan dan ini akan kita kukus lebih kurang 5 menit. Setelah 5 menit kita buka panci kukusannya kembali. Masukkan selai coklat. Untuk selai coklatnya ini saya menggunakan Ceres Hazelnut ya. Teman-teman boleh menggunakan selai coklat merek apa aja bebas. Setelah itu kita masukkan adonan coklatnya tadi di pinggir selai coklatnya. Dan kita tutup adonan coklat dan selai coklatnya dengan menggunakan adonan pandannya. Nah, jika sudah, kita tutup kembali dan kita kukus lebih kurang 20 menit atau sampai matang.
Nah, setelah 20 menit ini sudah matang ya. Matikan api kompor. Kita keluarkan satu persatu kuenya. Dan kita tunggu hingga agak dingin baru kita keluarkan dari cetakannya. Ini gampang mengeluarkannya, tinggal ditekan sedikit cetakannya. Seperti ini. Ini mungkin karena saya kurang rata mengoleskan minyak di cetakannya jadi agak bopeng sedikit ya. Ini nggak apa-apa, tetap cantik. Dan kita lihat ini super empuk dan lembut banget kuenya. Nih isian coklatnya lumer dan super nyoklat. Teman-teman wajib banget cobain ya. Ini nggak kalah enak dengan bapia kukus yang asli Jogja itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.